Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Harapan kita semua pasti bahwa kita semua terus ada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaannya dalam segala situasi hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup kita ini. Kesempatan ini kembali kita akan bersekutu bersama dalam pembacaan dan perenungan firman-Nya. Untuk itu kita awalinya dengan berdoa bersama. Mari berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami mensyukuri berkat-Mu yang terus kami alami dalam hidup ini. Nafas kehidupan terus kami nikmati. Pemeliharaan Tuhan terus kami alami dalam segala situasi kehidupan yang kami hadapi saat ini. Karenanya Tuhan, kami terus mau adalah dalam dekapan kasih Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tiba waktunya kami bersama mau bersekutu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami dalam karya Roh Kudus, hati pikiran kami dibukakan untuk menyambut sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita membuka kitab Mazmur 92. Kita baca dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Amin. Diberkatilah sekalian kita yang boleh membaca dan terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi kita semua yang terus menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, kita terus alami. Dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana perjalanan hidup beriman kita diibaratkan sebuah tumbuhan yang berbuah. Dalam kitab Mazmur pun kita dapat menemukan keadaan gambaran ini, gambaran terhadap perjalanan iman kita yang digambarkan bagaikan tumbuhan yang bertumbuh lalu menghasilkan buah. Kita menanam sebuah tumbuhan, memeliharanya dengan harapan buahnya akan memuaskan kita. Contohnya, jika menanam lombok, pasti kita tanam dan kita pelihara dengan baik hingga ia dapat memberikan kita buah. Dalam memeliharanya itu ada banyak tindakan yang kita lakukan. Menyiramnya secara teratur dan membersihkannya dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhannya. Bahkan dalam membersihkannya terkadang tumbuhan itu harus berkorban, mungkin sedikit dipotong rantingnya dan lain sebagainya supaya ia tetap dapat bertumbuh dengan sehat. Demikian dalam perjalanan hidup kita. Pertumbuhan iman kita bisa saja kita mengalami hal demikian. Kita harus teratur, dipelihara. Kita harus teratur mendapatkan siraman firman Tuhan. Kita harus siap untuk dibersihkan dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan iman kita, walaupun kadangkala kita harus berkorban karena kita sedang dibersihkan untuk dapat bertumbuh dengan sehat. Karena itu, dari perenungan malam ini, kepada saya dan kita sekalian, diingatkan
dalam pertumbuhan iman kita. Kita harus melewati perawatan itu, mendapat siraman firman Tuhan secara teratur. Bagaimana kita harus siap dan menyadari bahwa terkadang Tuhan dalam membuat pertumbuhan kita tetap sehat, kita harus dibersihkan walaupun kita mungkin sedikit merasa sakit. Demi agar kita dapat menghasilkan atau mengeluarkan buah yang baik dan lebat. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah yang baik dan lebat? Dan apakah kita termasuk golongan yang menghasilkan buah yang lebat atau sebaliknya tak berbuah? Kalau kita berbuah baik dan lebat, maka sang pemilik kebun yaitu Allah akan senang dengan kita. Berbuah baik dan lebat menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu untuk berbuah baik dan lebat, maka apa yang menjadi tindakan, apa yang menjadi sikap kita adalah yang serasi dengan apa yang Tuhan mau. Apa syarat agar kita memiliki hidup yang berhasil, menyukakan hati Allah, dan jadi berkat bagi sesama sebagai wujud kita berbuah lebat? Dikatakan dalam bacaan kita bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kita harus terus berjalan di hadirat Tuhan. Memiliki hubungan akrab dengan Allah. Memelihara komunikasi dengan Allah dalam doa dan menerima firman-Nya secara teratur. Dan menyambut dengan taat ketika Ia membersihkan bagian hidup yang mengganggu proses pertumbuhan dan pematangan buah karakter kita. Bila kita ingin menghasilkan buah yang baik dan lebat, maka kita harus terus berjuang untuk menyatakan hidup yang memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Kita harus menyatakan keterbukaan dalam pertolongan Roh-Nya untuk kita terus dapat mampu menghasilkan buah yang lebat. Bahkan tidak ada yang dapat menghalangi kita. Dikatakan pada masa tua pun masih berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Pemelihara dan Pengendali kehidupan kami. Kami datang kepadamu, membawa diri setiap kami untuk menyambut dengan baik karya tangan-Mu atas kami, anak-anak-Mu ini, agar kami terus bertumbuh dengan baik dan benar, lalu menghasilkan buah yang baik dan lebat, memuliakan nama-Mu dalam perjalanan kehidupan kami ini. Kami datang berserah diri untuk Tuhan terus topang, dan kami terus mohon, Engkau terus menyertai kami,
dan Engkau terus melindungi kami semua. Dan dalam seluruh perjalanan hidup kami ini, kiranya kami terus dipeliharakan dan dilindungi oleh Tuhan, bahkan untuk melewati malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.